Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Rizka Pratiwi, mahasiswi via UB Program Studi Ilmu Perpustakaan Angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori dan praktik pemberkasan rekod atau arsip. Sistem pemberkasan arsip adalah cara atau metode penyimpanan arsip secara sistematis ke dalam peralatan penyimpanan menurut aturan yang telah direncanakan, termasuk proses penentuan indeks, pengkodean, penyusunan dan penempatan arsip dengan cara yang sistematis, sehingga arsip dengan mudah, cepat, dan tepat ditemukan setiap kali dibutuhkan. Penyimpanan arsip dinamis disebut juga pemberkasan atau dalam bahasa Inggris disebut filing. Filing system menurut Kennedy pada tahun 1998 merupakan sistem penyimpanan dan penemuan kembali informasi yang terdiri dari aspek sistem seperti lokasi fisik, metode klasifikasi dan pengindeksan, pengaturan dan penataan berkas, prosedur pemberkasan, peralatan dan perlengkapan, pelacakan berkas, dan teknologi yang digunakan dalam implementasi sistem. Sementara itu, menurut Ica, filing system merupakan suatu rencana klasifikasi untuk pengaturan fisik rekod, penyimpanan dan penemuan kembali file, dan biasanya diidentifikasi dengan simbol yang menggunakan abjad, nomor, atau kombinasi. Secara umum, pemberkasan arsip dinamis dilakukan menurut tiga sistem utama, yaitu pemberkasan menurut abjad, pemberkasan menurut non-abjad, dan pemberkasan campuran. Pemberkasan menurut abjad artinya pemberkasan menurut abjad nama orang, badan korporasi, subjek, dan mungkin juga menurut nama tempat. Sistem abjad merupakan sistem pemberkasan yang mengatur arsip dinamis secara abjad, kata demi kata, huruf demi huruf, atau unit demi unit. Dalam sistem pemberkasan menurut abjad, terdapat tiga jenis ancangan primer yang digunakan, yaitu menurut abjad nama, subjek, dan geografis. Pemberkasan menurut nama. Pemberkasan menurut nama adalah pemberkasan arsip dinamis menurut urutan nama orang, organisasi, badan, dan perusahaan. Pengabjatan berkas arsip dinamis dapat dilakukan menurut pengabjatan huruf demi huruf, kata demi kata, dan unit demi unit. Pada pengabjatan huruf demi huruf, pengabjatan dilakukan sepenuhnya menurut urutan huruf tanpa memperhatikan apakah huruf tersebut terpisah oleh sebuah tanda kosong atau tanda sambung. Pada pengabjatan kata demi kata, berkas diabjad sesuai dengan urutan kata, baru menyusul unsur abjad berikutnya. Sedangkan pada pemberkasan menurut unit demi unit, setiap kata, singkatan, dan inisial diperlakukan sebagai unit penjajaran yang terpisah kecuali dinyatakan dalam ketentuan khusus. Pemberkasan menurut abjad subjek banyak dilakukan oleh badan korporasi. Pemberkasan ini menekankan pendekatan subjek, bukan ancangan lokasi ataupun nama koresponden. Berkas subjek dikenal pula dengan nama berkas data, eksekutif, informasi, ataupun topik. Pemberkasan ini merupakan pemberkasan subjek yang paling banyak dilakukan. Hal tersebut dipilih karena mudah diperluas dan pemakai mudah menggunakannya. Penyusunan ini masih dibagi lagi menjadi susunan abjad langsung dan ensiklopedia. Pemberkasan menurut abjad geografis. Susunan geografis merupakan susunan arsip dinamis dalam urutan abjad berdasarkan tempat atau lokasi. Lokasi dapat dikelompokkan menurut berbagai susunan seperti provinsi, kabupaten, kota madya atau kota, bahkan menurut nama jalan. Pemberkasan menurut geografi terbagi atas dua bagian besar, yaitu pemberkasan langsung dan tidak langsung. Pemberkasan langsung artinya pemberkasan nama tempat secara abjad dengan tidak memandang provinsi tempat kabupaten kota tersebut berada. Pemberkasan non-abjad. Pemberkasan non-abjad artinya pemberkasan menurut bukan abjad, misalnya menurut numerik atau angka, geografi, kronologi, dan warna. Pemberkasan numerik artinya pemberkasan menurut angka, ada pula yang menyebutnya menurut nomor.
Pemberkasan numerik terbagi atas 3 jenis, yaitu pemberkasan menurut urutan, middle digit, dan terminal digit. Sedangkan pada pemberkasan menurut nomor urutan, berkas disusun menurut nomor urut. Pada sistem middle digit, pemberkasan dimulai dengan membagi nomor berkas menjadi 3 kelompok. Dan pada terminal digit, proses serupa middle digit dilakukan, tetapi pemberkasan dimulai dari kelompok terakhir. Pada sistem numerik, arsip dinamis disusun menurut urutan bilangan. Nomor numerik pada berkas berasal dari berbagai sumber. Mungkin nomor tersebut bisa bagian dari arsip dinamis tersebut, misalnya pada tagihan, kwitansi, cek, ataupun kartu penduduk. Nomor tersebut dapat pula ditambahkan untuk memudahkan pengolahan dan temu balik. Apabila nomor merupakan bagian dari dokumen asli, umumnya rujukan akan dibuat mengacu ke nomor dokumen tersebut. Sedangkan apabila nomor ditambahkan ke dokumen sehingga itu bukan nomor asli, rujukan dibuat ke subjek ataupun nama berkas. Pemberkasan menurut numerik artinya pemberkasan dengan menggunakan angka. Pemberkasan menurut sistem numerik dapat diperinci lagi menurut susunannya. Yang pertama, berurut disebut pula serial. Sistem pemberkasan menurut sistem berurut merupakan sistem pemberkasan numerik yang paling sederhana. Istilah lainnya penomoran serial atau berurutan. Nomor berkas atau arsip dinamis dimulai dari 1 dan seterusnya atau dapat pula mulai dari nomor 100, 1000 ataupun nomor lainnya. Misalnya, nomor kwitansi, order pengadaan, tiket pesawat, dan karcis seringkali diberi nomor unit. Walaupun berasal dari berbagai instansi, kwitansi dan order pengadaan apabila disusun menurut numerik langsung akan berada dalam satu urutan. Surat penyurat juga dapat disusun menurut nomor surat. Secara tidak langsung, pemberkasan menurut nomor unit sebenarnya juga diberkaskan secara kronologis karena nomor berkas terakhir merupakan nomor terkini. Semua berkas korespondensi yang disusun menurut nomor unit memerlukan perlengkapan berupa panduan dan folder bernama unit. Susunan sistem numerik yang kedua yaitu duplex, dibagi lagi menjadi terminal digit system dan middle digit system. Sistem penomoran tak berurutan ini adalah sistem penomoran yang tidak memiliki urutan logis. Apabila memiliki urutan logis, nomor yang mengikuti nomor lainnya dalam blok lainnya dihilangkan. Di dalam berkas yang diberi nomor unit, folder bernomor berikutnya selalu ditambahkan setelah nomor folder terakhir. Sistem duplex menggunakan 2 bagian atau lebih. Masing-masing bagian dipisahkan dengan tanda koma, tanda hubung, ataupun ruang. Berkas baru yang disusun menurut bagian nomor yang berlainan, maka berkas baru didistribusikan melalui seri berkas. Sistem ini digunakan bila menghadapi jumlah berkas yang besar, misalnya 10.000 berkas. Sistem ini juga terbagi atas sistem pemberkasan terminal digit dan middle digit. Alfanumerik merupakan pemberkasan gabungan antara sistem abjad dengan sistem numerik. Pada sistem ini, berkas mula-mula disusun menurut abjad, kemudian disusun menurut nomor di bawah urutan abjad. Sistem menurut kronologi merupakan sistem penyusunan berkas yang dijajarkan menurut urutan tanggal, mulai dari tanggal dulu sampai dengan tahun. Susunan kronologis cocok untuk suspense files, berkas transaksi, dan berkas perorangan. Istilah suspense files dikenal pula dengan nama pending file atau tickler files, artinya berkas yang harus dilaksanakan pada tanggal tersebut. Susunan kronologis tidak memerlukan indeks. Apabila ada permintaan arsip dinamis menurut nama, perlu penelusuran atas berkas. Dalam semua berkas, arsip dinamis disusun menurut urutan kronologis terbalik. Artinya tanggal paling muda berada di depan, sedangkan arsip dinamis pertama atau paling tua berada di paling belakang. Arsip dinamis diatur menurut urutan kejadian, sedangkan transaksi paling mutakhir berada di depan sehingga mudah terlihat. Pemberkasan menurut warna digunakan dalam kaitannya dengan metode pemberkasan lain. Pemberkasan berdasarkan warna bermanfaat dalam menunjukkan sesuatu yang khusus. Misalnya, arsip dinamis yang sedang dipinjam, arsip dinamis yang memerlukan tindak lanjut, atau arsip dinamis jenis khusus dalam sebuah seri. Pemberian warna biasanya pada label yang ada pada folder. Warna tersebut dapat berupa balok warna tunggal ataupun kombinasi. Penggunaan warna dalam kaitannya dengan sifat abjad, geografi, atau numerik. Misalnya, semua berkas di Jakarta menggunakan warna hijau pada labelnya, sedangkan untuk Jawa Barat warna kuning ataupun Jawa Tengah warna merah. Pemberian tanda warna ini dapat menekan error pada pemberkasan. Sebaliknya, jika terlalu banyak warna akan mengurangi efektivitas pemberkasan.
Label warna dapat ditempelkan pada folder untuk menunjukkan identitas folder tersebut dalam bentuk huruf besar atau angka sehingga dapat terlihat dari jauh. Folder dengan tanda warna memudahkan temu balik dan pemberkasan ulang, serta membantu staf pemberkasan dalam mengetahui salah berkas. Pemberkasan campuran. Pemberkasan campuran merupakan gabungan antara sistem pemberkasan abjad dan non-abjad. Misalnya, abjad dengan numerik dikenal sebagai sistem alfanumerik, atau abjad geografi ditambah dengan abjad nama orang, ataupun juga bisa abjad dikombinasikan dengan warna. Syarat pemberkasan rekod. Yang pertama, sistem harus sederhana untuk mengurangi tingkat kesalahan dan memfasilitasi penggunaannya untuk semua pegawai. Yang kedua, berkas harus mengandung informasi yang berhubungan dengan kegiatan dan fungsi yang mana untuk didokumentasikan. Ketiga, sistem harus mempunyai struktur numerik ataupun alfanumerik yang setiap unsurnya sama dengan fungsi judul berkas maksimum 4 unsur. Jenis berkas seperti yang sudah dijelaskan, seperti abjad, numerik, alfanumerik, dan kata kunci. Sistem yang umum digunakan adalah alfanumerik. Yang keempat, kesesuaian. Yang kelima, pemeliharaan yang baik. Keenam, dapat mengadaptasi. Artinya, sistem harus fleksibel dan cukup dalam memenuhi kebutuhan organisasi. Yang ketujuh, aksesibilitas. Artinya, sistem harus memungkinkan pengguna untuk mengklasifikasi rekod dan dapat mencarinya tanpa ada gangguan. Dan yang terakhir, akuntabilitas. Sistem harus mencakup mekanisme audit sehingga menjaga kegagalan praktek dan prosedur pemberkasan. Sarana pemberkasan arsip. Di dalam pemberkasan arsip pasti membutuhkan sarana prasarana pemberkasan untuk menunjang keberhasilan proses pemberkasan arsip itu sendiri. Sarana pertama dan yang paling penting adalah adanya filing kabinet. Filing kabinet ini yaitu lemari arsip yang terdiri dari beberapa laci, antara 1-6 laci, tetapi yang paling banyak digunakan adalah 4-5 laci. Setiap laci dapat menampung kurang lebih 5.000 lembar arsip yang disusun berdiri tegak lurus atau vertikal berderet ke belakang. Filing kabinet berguna untuk menyimpan arsip atau berkas yang masih bersifat aktif. Sebelum arsip disimpan ke laci, terlebih dahulu, arsip-arsip tersebut dimasukkan ke dalam folder atau folder gantung. Penyimpanan arsip dalam laci sebaiknya tidak terketat padat. Di samping membuat pekerjaan pencarian menjadi sulit, juga dapat merusak arsip yang ada di dalamnya. Dengan demikian, sebaiknya arsip yang disimpan tidak lebih dari 4.000 surat dengan folder sekitar 40-50 folder dan guide 20-40 lembar. Di dalam laci filing kabinet ini dilengkapi dengan sepasang gawang yang dipasang di kiri dan kanan, bagian atas memanjang ke belakang sepanjang lacinya. Gawang tersebut digunakan untuk menyangkutkan hanging folder atau folder gantung tadi. Filing kabinet dapat terbuat dari plastik atau logam karena lebih kuat. Yang kedua, sekat. Sekat pertama dengan tab pada ujung paling kiri digunakan untuk menyekat kelompok primer atau pokok masalah. Sekat kedua dengan tab pada kedudukan lebih ke kanan atau di tengah digunakan untuk menyekat antara kelompok sekunder atau submasalah. Dan sekat ketiga untuk menyekat antara kelompok tersier atau sub-sub masalah. Yang ketiga, folder. Folder adalah suatu tempat untuk menyimpan ataupun menampung file-file, baik itu file sistem maupun file data ataupun dokumen. Folder merupakan map tanpa dilengkapi dengan daun penutup, sedangkan map itu berupa lipatan kertas tebal atau bisa plastik saja. Karena tidak ada daun penutupnya, maka map ini fungsinya untuk menyimpan arsip yang selanjutnya akan dimasukkan ke dalam kotak arsip secara vertikal. Map ini mempunyai tab atau bagian yang menonjol pada posisi atas untuk menuliskan judul atau label tentang arsip yang ada di dalam folder tersebut. Folder gantung yaitu folder yang mempunyai besi penggantung. Besi penggantung ini dipasang pada gawang yang ada di filing kabinet. Folder gantung juga mempunyai tab untuk menuliskan kode atau indeks arsip yang ada di dalamnya. Yang keempat, label. Label adalah kertas yang ditempelkan di tab atau guide. Label yang dipergunakan sebaiknya mempergunakan kertas yang berkualitas agar tidak mudah rusak, mudah dihapus dengan tidak meninggalkan bekas, dan mudah dibaca karena berwarna terang. Kelima, rak arsip. Rak arsip adalah lemari tanpa pintu tempat menyimpan arsip yang disusun secara lateral atau menyamping. Arsip-arsip yang akan disimpan di rak terlebih dahulu dimasukkan ke dalam ordner atau kotak arsip.
Kotak arsip ditempatkan di rak arsip sehingga tampak punggung dari kotak arsip tersebut yang berguna untuk menempatkan label atau judul dari arsip yang ada di dalamnya. Rak arsip ini dapat dibuat dari kayu ataupun besi. Dan yang terakhir, tanda keluar. Tanda keluar atau out indicator adalah alat yang dipergunakan untuk menandai adanya keluarnya arsip dari laci atau filing kabinet. Apabila yang dipinjam satu folder, maka yang dipergunakan out guide. Sedangkan bila yang dipinjam hanya beberapa lembar, maka dipergunakan out sheet. Tata cara pemberkasan arsip aktif. Hal yang pertama yang harus dilakukan adalah memilah arsip dan non-arsip. Memilah non-arsip yang tidak perlu disimpan seperti duplikasi arsip, map, ataupun amplop. Yang kedua, memeriksa kelengkapan arsip. Jika arsip belum lengkap ataupun terdapat kekurangan, maka diberi catatan khusus di lembar yang berbeda dan diberi keterangan bahwa arsip itu belum lengkap. Yang ketiga, membaca arsip. Membaca arsip untuk mengetahui dan menentukan kode, indeks, dan tunjuk silang apabila diperlukan. Selanjutnya, menuliskan kode, indeks, dan tunjuk silang. Kode dimaksudkan untuk menyingkat tulisan mengenai masalah pada klasifikasi arsip. Indeks dimaksudkan untuk menetapkan istilah atau kode arsip yang digunakan untuk penemuan kembali arsip dan sebagai informasi arsip terhadap klasifikasi. Sedangkan tunjuk silang dimaksudkan untuk memberi informasi mengenai lampiran arsip yang memerlukan tempat penyimpanan khusus, misalnya lampiran berupa peta. Selanjutnya, mengelompokkan arsip. Mengelompokkan arsip berdasarkan kode dan indeks. Bagi arsip yang memiliki kode dan indeks yang sama dikelompokkan menjadi satu berkas. Terdapat 3 jenis pengelompokan berkas arsip, yaitu yang pertama, arsip yang diberkaskan berdasarkan kesamaan unsur. Kedua, arsip yang diberkaskan berdasarkan kesamaan masalah, dan yang ketiga, arsip yang diberkaskan berdasarkan kesamaan jenis. Keenam, memasukkan arsip ke dalam folder. Lalu, pemberian label pada tab folder, dan pemberian label pada tab sekat atau guide. Langkah ke-9, menata sekat. Menata sekat sesuai dengan kode klasifikasi arsip yang akan disimpan dan sesuai dengan urutan sekat. Sekat pertama, kedua, dan ketiga dengan kode yang sama disusun dari depan ke belakang. Untuk sekat dengan kode yang berbeda, disusun sesuai dengan urutan klasifikasi arsip. Ke-10, menata folder dalam susunan sekat. Folder diletakkan di belakang sekat 3, di mana kode klasifikasi arsip yang tercantum pada sekat ketiga sesuai dengan kode arsip folder tersebut. Jika indeks berupa huruf, folder disusun berdasarkan urutan abjad. Sedangkan jika indeks berupa angka, folder disusun dari angka terkecil hingga angka terbesar. Selanjutnya, memasukkan ke dalam filing kabinet ataupun box file. Dan langkah terakhir adalah membuat daftar arsip aktif. Daftar arsip aktif terdiri atas daftar berkas dan daftar isi berkas. Daftar berkas itu memuat unit pengolah, nomor berkas, kode klasifikasi, uraian informasi berkas, dan kurun waktu. Sedangkan daftar isi berkas memuat nomor berkas, nomor item arsip, kode klasifikasi, uraian informasi arsip, tanggal, jumlah, dan keterangan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.